Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Doni, Pak Yulijar, dan teman-teman sekalian. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang analisis penjualan video game global menggunakan Orange Data Mining. Analisis ini bertujuan untuk memahami dinamika pasar industri video game melalui data historis penjualan global. Industri video game terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, sehingga analisis data menjadi sangat penting untuk memahami arah perkembangan pasar. Untuk yang poin pertama, mengapa analisis data penjualan video game penting? Karena industri video game merupakan salah satu industri hiburan terbesar di dunia dengan nilai ekonomi yang sangat signifikan. Pendapatan yang dihasilkan industri ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari developer, publisher, hingga investor. Melalui data-data penjualan historis, kita dapat memperoleh dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi tren penjualan dari tahun ke tahun, mengetahui genre yang paling diminati, menganalisis performa platform gaming, dan yang terakhir memahami karakteristik distribusi penjualan video game secara global. Yang selanjutnya adalah analisis data tanpa kode. Dalam analisis ini, kami menggunakan Orange Data Mining sebagai alat utama. Orange merupakan software analisis data berbasis visual programming yang intuitif dan mudah digunakan. Pendekatan drag and drop membuat Orange cocok untuk exploratory data analisis, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang pemrograman. Selain itu, Orange juga fleksibel karena dapat dikombinasikan dengan Python untuk analisis berkelanjutan. Dataset yang digunakan adalah VG CSV yang berisi lebih dari 16.000 data penjualan video game berdasarkan tahun rilis, genre platform, dan total penjualan global. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah analisis data visual. Proses analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan Orange Data Mining. Untuk langkah yang pertama adalah import data, yaitu memasukkan file CSV ke dalam Orange. Selanjutnya dilakukan view data untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Kemudian dilakukan select kolom untuk memilih fitur data yang akan digunakan. Setelah itu select row digunakan untuk membersihkan data yang kosong atau tidak valid. Dan selanjutnya ada data, kemudian dikelompokkan menggunakan by fitur group by sesuai dengan kategori yang dianalisis. Dan langkah yang terakhir visualisasi, yaitu menampilkan hasil analisis dalam bentuk diagram agar lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada puncak penjualan yang terjadi pada periode 2008 dan sampai 2010. Berdasarkan hasil analisis, penjualan video game global mengalami peningkatan signifikan sejak awal tahun 2000-an. Puncak penjualan terjadi pada periode 2008 hingga 2010. Setelah periode tersebut, tren penjualan menunjukkan penurunan. Hal ini mencerminkan perubahan siklus industri dan pergeseran model bisnis, seperti munculnya digital distribution dan free to play. Secara historis, periode 2008 sampai 2010 merupakan puncak era konsol generasi ketujuh, seperti PlayStation 3, Xbox 360, dan Wii, sebelum industri mulai beralih ke model digital dan mobile gaming. Selanjutnya itu ada slide genre action mendominasi total penjualan global. Dari hasil pengelompokan berdasarkan genre, genre action menempati peringkat pertama dalam total penjualan global, diikuti oleh genre sport dan sekutu. Hal ini menunjukkan bahwa pemain cenderung menyukai game yang dengan gameplay yang dinamis dan kompetitif. Preferensi ini menjadi indikator penting dalam memahami perilaku konsumen. Bagi developer, insight ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan fokus pengembangan game serta menyusun strategi bisnis berdasarkan tren genre yang memiliki.
permintaan pasar tinggi. Next, selanjutnya itu ada slide dominasi konsol dan generasi tertentu. Jadi analisis ini platform menunjukkan bahwa PlayStation 2 merupakan platform dengan total penjualan tertinggi sepanjang sejarah, disusul disusul oleh Xbox, PlayStation 3 dan Wii. Temuan ini mengindikasi dominasi konsol generasi tertentu dan menunjukkan katanya persaingan antar produsen konsol. Persaingan ini mencerminkan perebutan pangsa pasar yang sangat intens di industri game. Perlu dicatat bahwa data ini bersifat historis dan belum mencerminkan dominasi konsol generasi terbaru. Next. Selanjutnya ada slide fenomenal winner takes all dalam industri game. Jadi hasil analisis distribusi penjualan menunjukkan bahwa penjualan video game bersifat tidak merata dan memiliki pola rank skyward. Mayoritas game memiliki penjualan yang relatif rendah, sementara hanya sebagian kecil game yang mencapai penjualan sangat tinggi atau bersifat blockbuster. Fenomena ini dikenal sebagai winner take all. Implikasinya, industri game ini memiliki karakteristik resiko yang tinggi sehingga strategi portfolio dan manajemen risiko menjadi sangat penting bagi publisher atau investor. Next. Selanjutnya itu ada slide strategi bisnis berdasarkan insight analisis. Jadi berdasarkan analisis, perusahaan dapat menyusun strategi bisnis yang lebih terarah. Fokus dapat diberikan pada genre dengan permintaan tertinggi, platform yang dominan, serta pengelolaan risiko melalui definisi produk. Pemanfaatan data historis menjadi kunci dalam memahami dinamika pasar dan mengantisipasi perubahan tren di masa depan. Selanjutnya, next. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi kami, analisis penjualan video game global menggunakan Orange Data Mining dapat kami simpulkan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.